Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bait matan Tuhfatul Atfal. Kalau tidak salah bait yang ke-34 ya. Au khurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Ya. Jadi ini membahas tentang keadaan dua huruf hijaiyah yang bertemu satu sama lain ya. Berdasarkan hubungan daripada kedua huruf tersebut ya. Itu dibedakan menjadi di sini disebutkan ada 3 macam ya. Mutamathilan, dua hurufnya itu sama. Ya, mim ketemu dengan mim. Lahum ma ya. Dal ketemu dengan dal. Wa qad dakhalu. Maka itu dinamakan dengan mutamathilan ya. Ada yang mutaqariban atau mutaqaribain. Mutaqariban berarti dua huruf tersebut berdekatan ya. Makhrajnya dekat, sifatnya juga berdekatan. Jadi berdekatan ini tidak harus berdekatan makhraj saja, tapi juga bisa walaupun agak jauh makhrajnya tapi sifatnya sama, maka bisa dikatakan mutaqaribain. Contoh yang mutaqaribain ya seperti qaf dengan kaf. Ya. Qaf ketemu dengan kaf. Alam nakhluqkum ya. Alam nakhluqkum. Lam ketemu dengan ro juga bisa dikatakan mutaqariban ya. Qur rabbi. Kemudian yang termasuk mutaqariban ya. Seperti misalnya huruf dal dengan jim ya, itu juga bisa dikatakan mutaqariban ya. Laqad ja'akum. Kemudian yang ketiga adalah mutajanisain ya, dua huruf yang satu makhraj, satu jenis. Jadi makhrajnya sama, hanya mereka dibedakan dengan sifat ya. Contoh yang mutajanisain adalah tak ketemu dengan dal. Ya. Asqalat da'awallah. Atau dal ketemu dengan tak dibalik ya. Wa qad tabayyan. To ketemu dengan tak. Ahadtu. Itu adalah contoh huruf yang mutajanisan. Kemudian dari masing-masing macam tersebut ya, yang tadi kita sebutkan ada mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, itu dibedakan lagi menjadi dua macam oleh penazim ya, oleh yang pengarang Tuhfatul Atfal ini. Dibedakan menjadi dua macam lagi. Yaitu shaghir dengan apa? Satu lagi apa? Shaghir. Kabir. Kabir. Ya, kabir ya. Kapan disebut shaghir dan kapan disebut kabir? Ada ingat? Kapan itu disebut shaghir? Kapan disebut mutamathilan shaghir, mutaqariban shaghir atau mutajanisan shaghir?
Kalau salah satu hurufnya sukun. Yang mana yang Satu, sukun? Enggak, yang mana harus disebutin? yang Yang terakhir atau yang yang pertama? sebelum yang awal. Bagus ya. Yang awal ya. Kalau huruf pertamanya itu sukun dan yang kedua berharokat, maka itu dinamakan shagir. Nah, kalau kabir? Kabir dua-duanya berharokat. Fathah. Iya, benar ya. Ahsan. Ya, kedua-duanya berharokat ya. Nah, itu yang kita bahas yang kemarin itu yang kabir ya. Kedua-duanya berharokat. Jadi ada dua huruf tadi yang punya hubungan tadi itu. Ada tiga macam ya, ada mutamathilan, mutaqoriban, ada mutajanisan. Jika yang huruf pertamanya itu sukun, maka dinamakan shagir. Semuanya ada shagir. Berarti ada mutamathilan shagir. Ya. Ada mutamathilan shagir. Ada mutaqoriban shagir. Ada mutajanisan shagir. Dan apabila kedua huruf tersebut ya berharokat, maka dinamakan kabir. Jadi di sini ada juga mutamathilan kabir, ada mutaqoriban kabir, dan ada mutajanisain kabir. Seperti itu ya. Apa hukum daripada dua huruf tersebut kalau ketika kita membaca Al-Quran? Ya. Untuk yang shagir, berarti kalau shagir berarti yang awal itu sukun ya. Keduanya itu berharokat. Untuk yang shagir, kita bicara yang shagir dulu sekarang. Maka kalau mutamathilan itu harus diidghamkan. Untuk yang mutamathilan yang sama berarti harus diidghamkan. Contoh seperti dal ketemu dengan dal. Maka di sini dalnya harus diidghamkan ke dal yang kedua. Wa qad dakhalu. Ya. Wadrib bi'asaq. Di situ ada ba ketemu dengan ba ya. Idrib itu ba. Setelahnya datang ba lagi bi'asaq. Maka di sini ba yang pertama harus diidghamkan ke ba yang kedua. Wadrib bi'asaq dan seterusnya ya. Jadi intinya kalau hurufnya itu mutamathilan dan itu shagir, maka harus diidghamkan. Nah, bagaimana kalau seandainya mutaqoriban bukan mutamathilan? Nah, untuk mutaqoriban udah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Ada yang diizharkan dan ada yang diidghamkan ya. Demikian juga yang mutajanisain. Yang mutajanisain ada yang diidghamkan, ada yang diizharkan ya. Nanti untuk lengkapnya bisa lihat pembahasan yang lalu di video-video ya yang sebelumnya mengenai hal ini. Ini kita mengulang sedikit ya. Terakhir kalau tidak salah kita membahas tentang yang kabir ya, apabila dua-duanya itu berharokat ya. Kedua-duanya itu berharokat. Baik yang awal maupun yang huruf yang kedua itu semuanya berharokat. Seperti misalnya Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin ya. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu ada dua mim ya. Dua mim bertemu, dua-duanya berharokat. Maka dinamakan di sini kabir ya. Mutamathilan mutamathilan kabir. Bagaimana hukumnya untuk bacaan tersebut yang mutamathilan kabir? Untuk yang mutamathilan kabir pada umumnya itu dibaca izhar ya. Pada umumnya dibaca izhar. Baik yang ini masuk juga yang mutamathilan, juga mutaqoriban dan mutajanisen ya. Pada umumnya kebanyakan itu dibaca izhar. Dibaca izhar. Tidak diidghamkan. Yang mengidghamkan itu umumnya biasanya adalah riwayat Imam As-Susi ya. Dari Abu Amr itu banyak mengidghamkan dua huruf yang mutamathilan ya, yang kabir. Jadi dua-duanya berharokat.
Juga termasuk yang mutaqoriban juga kadang diidghamkan ya pada lafaz-lafaz tertentu. Demikian juga yang mutajanisan yang kabir pun juga diidghamkan. Seperti tadi yang di surat Al-Kahfi, tatlu'u ala ya. Tatlu'u ala. Di situ kan ada ain. Huruf ain ketemu dengan ain. Ya, coba kita lihat tadi yang di surat Al-Kahfi ya. Di bagian terakhir ya, di kisah Dzulqarnain. Ya, sini. Terlihat di screen? Ini yang saya garis bawah ya. Ya. Tatlu'u ala, ya kan ada ain. Ain ada di kata tatlu'u, akhir daripada kata tatlu'u. Ini ain yang pertama, harokatnya dhammah. Tatlu'u. Ain yang kedua ada pada kata ala, ya. Awal kata ala. Maka ini hubungan ini dinamakan dengan mutamatsilan. Karena dua-duanya berharokat, dinamakan kabir, ya. Mutamatsilan kabir. Ya, untuk bacaan kita, bacaan lewat hafaz dibaca seperti biasa. Tatlu'u ala, ya. Dibaca izhar. Adapun riwayat Imam As-Susi yang tadi disampaikan itu ya dibaca idgham. Tatlu'u ala. Tatlu'u ala, ya seperti itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini memang agak rumit ya pelajaran ini ya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Baik, kita kembali ke PDF yang tadi akan kita bahas hari ini insyaallah. Ya, di sini ya. Terakhir kita kemarin bahas tentang mutamatsilan kabir pada ada sebagian lafaz mutamatsilan kabir yang diidghamkan ya di dalam Al-Qur'an, tapi memang sedikit ya. Seperti misalnya di sini dicontohkan ada dua contoh yang mana ada huruf yang mutamatsilan kabir ya, dua-duanya berharokat tapi diidghamkan menurut riwayat Hafs ya. Yaitu pada lafaz la ta'manna di surat Yusuf. Ya, itu aslinya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Ada dua huruf nun yang bertemu ya. Bertemu dalam satu kata itu ya. La ta'manuna. Namun di sini diidghamkan ya. Diidghamkan itu yang dinamakan dengan bacaan ismam. La ta'manna. Jadi nun yang pertama diidghamkan ke nun yang kedua sambil disertai dengan dengung ya. Dan juga disertai dengan memoncongnya bibir ke depan, memberikan isyarat bahwa harokatnya adalah dhammah. Itu yang dinamakan dengan ismam. La ta'manna. La ta'manna. Hanya isyarat saja tanpa suara ya. Sehingga orang yang membaca ismam itu tidak bisa diketahui oleh orang yang buta atau orang yang tidak melihat gerak bibir orang yang berbicara atau orang yang membaca. Mereka tidak akan tahu. Karena bunyinya sama. Ya. Bunyinya sama antara orang yang dia membaca dengan ismam ataupun orang yang tidak membaca dengan ismam, itu sama saja ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah isyarat bibir ya. Isyarat pada bibir. Kalau ismam itu dimoncongkan seperti
keadaan mau mengucapkan huruf dhammah ya. Sebagai isyarat bahwasanya asli daripada apa ya? Keadaan huruf nun tadi itu adalah dhammah. Jadi aslinya bukan sukun, tapi dia dhammah. La ta'manuna. Kemudian boleh juga dengan cara selain ismam, yaitu dengan cara rom atau ikhtilas, yaitu membunyikan harokat nun doma itu dengan cepat, kurang dari satu harokat. La ta'manuna, la ta'manuna, ya. Bukan la ta'manuna, la ta'manuna itu kan satu harokat ya. Nu itu domanya dia penuh, satu harokat. Tapi yang demikian malah tidak boleh dibaca. Tidak dibaca la ta'manuna, tidak ada yang baca demikian. Ya. Yang benar adalah dibaca ikhtilas ya, untuk huruf nun yang domah tadi dibaca ikhtilas, dibaca kurang dari satu harokat. Ya sekitar 2/3 lah ya. 2/3 harokat. Jadi dia lebih cepat dibandingkan dengan huruf-huruf yang ada di sampingnya sebelum dan sesudahnya. La ta'manna, la ta'manna. Ini perlu latihan ya. Perlu latihan dan juga perlu talaqi ya. Belajar langsung dengan guru dan para masyayikh. Kalau hanya sekedar teori mungkin bingung ya, enggak tahu prakteknya. Ya seperti ismam, kemudian cara mengucapkan rom, cara mengucapkan ikhfa dan sebagainya, tajwid itu memang harus dengan guru ya. Tidak bisa kita belajar sendiri. Atau jangan hanya mendengarkan murotal aja, tidak bisa ya. Kita harus langsung belajar dengan seorang guru yang mengetahui yang sudah mengetahui hukum-hukum tajwid. Baik, itu contoh yang pertama ya pada kata la ta'manuna. Idgham kabir. Ats-tsani, ketemu enggak? Yang saya baca ini ya. Ats-tsani an-nun ini yang ini ya, saya baca yang ini. Ya, ats-tsani an-nun fi kalimati makkanni ya. Makkanni min qouli ta'ala qala ma makkanni fihi rabbi, surat Al-Kahfi yang tadi kita baca ya. Makani fa asluha makkanani binunain, ada dua nun di situ, lakinnaha tuqra'u bi riwayati Hafsin an Asimin bi idghamin nun al-ula fi tsaniyati ay binunin wahidah musyaddadah makkanni. Contoh yang idgham kabir yang itu diidghamkan ya pada riwayat Hafs itu pada lafaz makani di surat Al-Kahfi ya. Yang tadi kita baca. Tadi siapa yang baca ya? Pak siapa yang baca tadi terakhir? Oh Pak ini Pak Soleh ya. Makani ya. Di sini dia diidghamkan ya. Aslinya itu adalah makanani. Makanani aslinya itu ya. Nun yang pertama itu diidghamkan ke nun yang kedua. Makani seperti itu. Ini keadaan yang lain daripada biasanya ya untuk idgham kabir. Baik. Itu yang mutamathilan ya. Sekarang yang mutaqariban, hukmul mutaqaribainil kabir, hukum dua huruf yang mutaqaribain yang berdekatan makhraj di mana kabir ya, di mana keduanya berharokat atau kabir. Al-izhar adalah dibaca izhar. Mithlu adada sinin. Khalaqakum ya. Di situ ada dal ketemu dengan sin. Adada sinin, maka dibaca jelas.
Adada sinin, bukan ada sinin. Ada sinin itu bacaan lain ya, bukan riwayat Hafs. Khalaqakum ya. Khalaqakum. Mana yang mutaqariban? Mana yang mutaqariban pada kata khalaqakum? Huruf apa yang mutaqariban? Kaf Ada sama yang kof. bisa? Apa Kof tadi? sama kaf. Ya, qaf sama kaf, ahsan. Itu yang mutaqariban ya. Nah, di sini dia dibaca dengan idhar. Khalaqakum, bukan khalaqkum ya. Bukan khalaqkum tapi khalaqakum. Ya. Kemudian contoh yang mutaqariban kabir yang lain ya. Qala rabbi. Mana yang mutaqariban? Qala rabbi ini udah jelas ya, yang mutaqariban adalah huruf lam dengan ro ya. Mutaqariban. Jadi dibacanya qala rabbi bukan qor rabbi bukan ya. Qor rabbi. Ada yang baca demikian. Ada bacaan demikian yaitu Imam As-Susi, dia mengidghamkan lam ya pada kata qala itu diidghamkan dimasukkan ke huruf ra. Qor rabbi disertai dengan mad. Kemudian contoh lain yang mutaqariban adalah al-arsy sabila. Shin dengan sin. Itu termasuk contoh yang mutaqariban. Sama dengan yang lainnya itu dibaca idhar di sini ya untuk riwayat Hafs, Imam Hafs dibaca idhar. Al-arsy sabila. Al-arsy sabila harus jelas. Sinnya dibaca jelas, sin yang berikutnya juga dibaca jelas. Kalau kita namanya yang titik 3 namanya apa? Sin besar ya. Ya, dia mengatakan sin besar. Kalau tidak ada titiknya namanya sin kecil. Ya. Padahal namanya bukan sin ya, ini ya shin. Shin. Ashin. Kalau yang tidak ada titiknya sin. Asin. Kemudian yang keempat, hukmul mutajanisain al-kabir. Hukum dua huruf yang mutajanisain yang sejenis, yang satu makhraj, al-kabir. Al-kabir berarti apa? Dua-duanya berharokat. Ini juga sama dibaca idhar. Jadi dibaca idhar ya, tidak diidghamkan. As-solihati tuba. Tak ketemu dengan to di situ ya. Huruf ta ketemu dengan to. As-solihati tuba dibaca idhar. Kemudian contoh lain, ba'da tauqidiha. Dal ketemu dengan huruf ta ya. Ba'da tauqidiha. Ba'da tauqidiha. Tauqidiha ada demikian, tapi dia dibaca tebal ya. Dibaca izhar. Ba'da tauqidiha. Contoh yang lain, yu'adzibu man yasha ya. Yu'adzibu. Bukan yu'adzim man yasha. Bukan demikian. Ada yang baca demikian ya, yu'adzim man yasha. Tapi itu bukan bacaan riwayat Hafs. Tambihat, ada di sini ada catatan ya, ada keterangan. Baqiya an-nusyira ila amrayni fi ma yata'allaqu bi ahkamil mutamathilaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ada beberapa hal yang masih ada kaitannya dengan hukum mutamathilan dan mutaqaribain serta mutajanisain. Yang ini penting juga untuk kita ketahui ya. Ada dua perkara di sini.
Awalan bil idafati ila qismai as-saghir wal kabir alladaini dzakarahuma an-nazimu fi manzumatihi likulli minal mutamathilain wal mutaqaribaini wal mutajanisaini hunaka naw'un thalithun lam yadhkurhu an-nazimu wa huwa al-mutlaq wa huwa an yakuna al-harful awwal mutaharrikan wa tsani sakinan wa sumiya mutlaqan li'adami taqyidihi bisaghirin wala kabir wa hukmuhu al-izharu mutlaqan wa min amthilatihi fil mutamathilain tatra syaqaqna wa min amthilatihi fil mutaqaribain al-hamzatu ma'al ha fi ahmal atau ahmil wal ba wal ya ma'al dad fi yudlil ya. Wa min amthilatihi fil mutajanisain at-ta' ma'a ta fi afatatma'un wal ya ma'a shin fi yashkur. Catatan yang pertama bahwasanya berkaitan dengan pembagian antara shogir dengan kabir ya, jadi tadi kan dibagi menjadi dua macam ya, ada yang kesemuanya itu dari baik yang mutamathilan, mutaqariban dan mutajanisan kan dibagi menjadi dua macam ya. Yang ada yang shogir, ada yang kabir. Shogir jika huruf awalnya sukun, huruf keduanya berharokat. Kabir jika dua-duanya berharokat ya. Itu disebutkan oleh penulis di situ ya, oleh pembuat syair. Akan tetapi sebetulnya ada keadaan lain yang tidak disebutkan oleh penyair atau pembuat syair Tuhfatul Athfal ini, yaitu keadaan yang dinamakan dengan mutlak ya, mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak itu apabila huruf pertama itu berharokat, huruf yang keduanya sukun, jadi kebalik ya, kebalikan dengan shogir. Kalau yang shogir itu tadi kan yang awal yang sukun ya, yang keduanya berharokat. Kalau ini dibalik, keadaan ini dibalik, yang sukun itu bukan yang di awal tapi di kata yang kedua, huruf yang kedua ya, huruf yang awalnya malah berharokat ya. Ini dinamakan dengan mutlak ya, dinamakan dengan mutlak. Hukumnya, hukum bacaannya adalah dibaca dengan izhar, sepakat semuanya izhar, tidak ada yang mengidghamkan ya. Contoh ya, tatsro, tatsro itu ada tak ketemu dengan tak ya, ta yang kedua sukun, sementara ta yang sebelumnya yang pertama adalah berharokat. Ini dibaca dengan izhar, tatsro. Syaqaqna, qaf ketemu dengan qaf ya. Kemudian contoh lain yang mutaqariban adalah hamzah dengan ha ya. Ahmil. Ahmil. Ya ya bertemu dengan dot seperti yudlil. Yudlil. Sedangkan yang contoh yang mutajanisen seperti mutajanisen mutlak berarti ya. Tak bertemu dengan to pada kata afatatma'un. Afatatma'un, ada tak ketemu dengan to. Dan contoh yang mutajanisan yang lain adalah ya bertemu dengan shin. Seperti pada kata yashkur. Yashkur ya. Baik, selanjutnya bil idhafati ila anwa'is al-mutamathilain wal mutaqaribain wal mutajanisain hunaka naw'un rabi' lam yadhkurhu an-nazim. Yang kedua yang mau diingatkan oleh ini mensyarah matan ini ya, berkaitan dengan pembagian antara mutamathilan, mutaqaribain dan mutajanisain. Sebetulnya itu ada jenis yang keempat ya. Ini kan ada 3 jenis ya tadi ya, mutamathilain yang pertama, yang kedua adalah mutaqaribain, yang kedua mutajanisain, yang ketiga mutajanisain. Yang pertama mutamathilain, yang kedua mutaqaribain, yang ketiga mutajanisain. Masih ada sebetulnya jenis yang keempat yang tidak disebutkan oleh pengarang
Tuhfatul Atfal. Demikian juga oleh kebanyakan para ulama tajwid. Apa itu? Jenis yang keempat ini, itu yang dinamakan dengan al-mutabaidan. Al-mutabaidan. Wahuma al-harfani alladzani taba'ada makhrajan wa wakhtalafa sifatan. Ya. Al-mutabaidan itu adalah dua huruf yang keduanya itu berbeda makhraj dan juga berbeda sifat, ya, serta berjauhan. Kalau berbeda berarti ya, berjauhan ya, tidak hanya berbeda tapi berjauhan makhraj. Makhrajnya itu berbeda ya, berjauhan, tidak berdekatan. Sehingga di sini ada namanya mutabaidan shaghir dan juga ada mutabaidan kabir ya. As-shaghir ayatiya al-awwalu sakinan wa tsani mutaharrikan wa hadza naw'u hukmuhu al-izhar. As-shaghir itu kalau seandainya huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka hukum bacanya dibaca izhar. Contoh, mithlu al-hamzatu ma'al lam. Contoh hamzah ketemu dengan lam pada kata ta'lamun. Ta'lamun. Ini termasuk yang mutabaidan ya. Wal ha ma'al mim, huruf ha ketemu dengan mim. Tahmalun. Tahmalun, ha ketemu dengan mim itu adalah jenis yang mutabaidan yang berjauhan. Karena ha itu letaknya di mana? Di tenggorokan ya, bagian tengah. Sedangkan mim ada di bibir, itu jauh. Sifatnya juga berbeda. Ya, maka dinamakan mutabaidan. Wa ta ma'al ain. Demikian juga huruf ta ketemu dengan ain. Tuliyat alaihim. Illa maudhi'in wahidin hukmuhu al-ikhfa wa huwa fin nun as-sakinah ma'al qaf awil kaf. Ya, kecuali ada beberapa ada tempat, ada apa ya? Satu keadaan di mana hukumnya tidak dibaca izhar tapi dibaca ikhfa. Yaitu apabila nun sukun ketemu dengan huruf qaf ataupun huruf kaf. Min qabl. Ya. Minkum itu dibaca ikhfa. Ya. Ya, nun kan berjauhan ya. Kalau nun itu ada di ujung lidah, ya, sementara kalau kaf dan qaf itu ada di pangkal lidah. Namun di sini tidak dibaca izhar tapi dibaca ikhfa. Ini perkecualian. Baik. Itu tadi semua adalah contoh yang al-mutabaidan shaghir, ya. Sekarang yang al-mutabaidan dua huruf yang berjauhan tapi yang kabir. Berarti dua-duanya ada dua huruf ya. Berjauhan, keduanya berharokat sehingga dinamakan kabir ya. Ayatiyal harfani al-mutaharikaini wa hadha naw hukmuhu al-izhar. Mithlu al-qaf ma'ar ra. Qaf ketemu dengan ra pada kata quri'a. Quri'a. Wal kaf ma'ar ra. Demikian juga contoh seperti kaf ketemu dengan ra. Fakihun. Ini bukan kaf ketemu ra ya, apa namanya? Kaf ketemu dengan ha ya harusnya ya. Ketemu dengan ha bukan ketemu dengan ra, ini tolong diperbaiki ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Susah ya. Di sini ya. Jadi ini harusnya apa? Wal kaf manga ha ya. Fakihun. Baik, contoh yang mutlak ya, mutlak apa? Mutlak berarti dia huruf yang kedua yang sukun ya. Huruf pertamanya berharokat. Ayatil awalu mutaharrikan wa tsani sakinan, yaitu apabila huruf yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Wa hadzal naw hukmuhu al-izhar. Ini juga sama hukumnya dibaca izhar. Mithlu al-qaf ma'al waw. Qaf ketemu dengan huruf waw seperti qauluhu. Wal ha ma'as sa.
fi yalhas. Yalhas, ya, ha ketemu dengan sa. Baik, demikian tadi pembahasan tentang keadaan huruf ya, huruf hijaiyah apabila bertemu satu sama lain. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang, yang mungkin akan kita ulang singkat ya, secara singkat agar bisa lebih dipahami. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.